siapa sekarang yang mau bertanya? Saya. Apa? Ada gak sih dampak orang yang dibully? Nah, Kananda akan menjawab pertanyaan dari Ian menggunakan apel. Apelnya ada berapa? Dua. Jadi, satu apel ini melambangkan anak yang sering dibully. Setiap kita mengalami bullying, apel ini akan dibanting. Coba apa aja tindakan-tindakannya? Diejek, tadi kan sudah. Tuh diejek. Dikerjain. Dipaksa. Apalagi? Diambil bukunya. Diinjak-injak bukunya. Diinjak-injak buku. Wah! Tindakan bullying itu pasti menyakiti orang ya. Sedih banget sama orang-orang yang dibully. Nah, ini tadi apel yang menggambarkan orang yang dibully. Nah, sedangkan di sini kan Anda punya satu apel lagi. Apel ini menggambarkan orang-orang yang sangat disayang sama orang-orang di sekitarnya. Jadi dia tuh selalu disayang, dibaik-baikin, selalu dipuji. Selalu diapain lagi kalau perbuatan baik? Ditolong. Dia juga suka memberi. Jadi kita elus-elus dia karena dia baik. Sekarang, kira-kira apakah yang akan terjadi dengan kedua apel ini jika kita diamkan beberapa jam? Kita tunggu beberapa jam kemudian. Setelah beberapa jam, apa yang akan terjadi dengan apel yang dibully dan apel yang disayang? Dari luar semuanya tetap terlihat sama, tidak ada perbedaannya, nggak ada yang penyok, nggak ada yang yang bolong. Semuanya masih sama-sama berbentuk apel. Sama kayak orang-orang yang dibully, mungkin mereka waktu diejek, waktu dipukul, mereka masih diem-diem aja, mereka kelihatannya terima-terima aja. Tapi kita mau lihat apa sih yang terjadi di bagian dalamnya. Kita lihat yang disayang dulu ya. Apa yang akan terjadi? Tuh, Seperti apel. tetap bersih. Warnanya cantik ya. Kalian mau nggak makan ini? Mau. Tapi apa yang akan terjadi dengan apel yang terbuli, dengan orang yang terbuli? Apakah dalamnya juga akan tetap cantik seperti yang disayang-sayang? Coba kita lihat ya. Bagian dalamnya ada coklat-coklatnya. Nih adik-adik yang ada di rumah, mungkin ketika orang-orang yang dibully itu, dia dari luarnya nggak kelihatan sedih, nggak kelihatan mereka sakit hati, nggak kelihatan mereka marah. Mungkin mereka simpen-simpen di dalam hati mereka. Tapi kalau kita lihat ke dalam hati mereka itu dipenuhi dengan kesedihan, dengan sakit hati, dengan amarah. Bahkan mereka bisa benci banget sama orang yang ngebully mereka. Tuh lihat. Jadi apa sih dampaknya untuk orang-orang yang dibully ini nih? Sakit hati. Betul, bisa jadi marah, bisa jadi dendam, bisa jadi benci banget. Betul kan? Terus Kak, sebagai anak Tuhan, gimana caranya biar kita nggak terus membuli? Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita itu harus melakukan semua perintah Tuhan. Apakah Tuhan memerintahkan kita untuk memukul teman? Tidak. Tapi yang Tuhan perintahkan adalah kita harus melakukan hal-hal yang baik, mengatakan hal-hal yang baik. Kita harus, apa yang keluar dari mulut kita itu harus memberkati orang, menyemangati orang. Coba apa aja contohnya kita menyemangati orang? Kamu pintar. Apalagi? Keren banget kerja kamu. Keren banget. Adik-adik, kita juga selain berkata yang baik, kita harus melakukan hal-hal yang baik seperti memberi, apalagi berbagi, menyayangi, menolong. Nah,
jadi kita sebagai anak Tuhan itu harus melakukan hal-hal yang baik dan memperkatakan hal-hal yang baik gitu. Terus Kak, kalau misalnya orang yang dibully, boleh gak balas dendam? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Karena bakal jawab pertanyaannya pakai games. Gimana? Siapa? Jadi tugas kalian adalah kalian menyusun kata-kata ini menjadi suatu ayat Alkitab. Gimana, siap? Nih ada kitab untuk Ada membantu Alkitab kalian. untuk mencarinya ya. Karena kasih waktu 1 menit. 1, 1, 2, 3. Cari. Apa coba ayat Alkitabnya? Baca bareng-bareng ya. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, pertanyaannya tadi boleh nggak kita balas dendam kalau kita Tidak dibully? boleh. Nah, tidak boleh. Boleh. Jawabannya adalah kita harus mengasihi dan mendoakan orang lain bahkan musuh kita. Kira-kira susah nggak? Susah kan? Kadang-kadang susah sih. Iya, susah karena kita merasa sakit hati. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah kita juga berdosa. Kita punya banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan lakukan apa? Tuhan itu rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita dan mengasihi kita. Jadi kita juga harus memaafkan dan mengasihi orang lain, terutama musuh kita, supaya mereka itu bisa tahu kasih Tuhan tuh kayak gimana sih, dan orang-orang bisa melihat kalau kita tuh anak-anak yang penuh dengan kasih. Gitu jawabannya. Jadi kita nggak boleh balas dendam, tapi harus berdoa dan mengasihi. Kalau gitu gimana kalau kita berdoa, kita minta maaf sama Tuhan dan kita juga minta Tuhan untuk kuatkan kita untuk memaafkan teman-teman kita, oke? Oke, ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa mendapatkan ampunan dari-Mu Bapa. Sekarang kami juga ingin minta maaf kiranya jika kami menyakiti perasaan teman-teman kami, supaya mereka bisa mengampuni kami juga, dan kami juga ingin minta pertolongan-Mu supaya kami bisa mengasihi, memaafkan dan mendoakan teman-teman kami yang menyakiti kami. Tolong Bapa supaya Roh Kudus-Mu yang tuntun kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.